kembali ke awal khotbah saya yang hidup ini adalah sementara. Saya kasih gambaran ya. Contoh orang mempertahankan hidup dari penyakit yang mematikan. Dokter mengeluarkan perincian. Ini harus biayanya nih untuk selamatin pasien ini, yang mungkin usianya udah 60 atau 50 lah ya. Biayanya sekian. Kira-kira menurut saudara orang itu rela nggak mengeluarkan misalnya 300, 500 juta? Kalau dia ada uang, rela nggak? Rela. Terus sembuh ya, tapi nggak sempurna. Tapi saudara tahu nggak? Taruhlah yang umur 60. 5 tahun kemudian dia mati. Berarti yang dia bayar 500 juta untuk berapa tahun? Saudara nangkep nih, saya kasih cerita gini supaya saudara bisa tercelik matanya. Iya loh, untuk mempertahankan usia yang 5 tahun, ya tadi usianya misalnya waktu sakit itu dia usia 60. Dokter bilang ini bisa sih disembuhkan, tapi biayanya 500 juta, mau nggak? Punya mobil juga saudara jual ya. Sembuh nih, tapi nggak sempurna nih. 70% lah kenormalannya. 5 tahun kemudian dia meninggal digigit nyamuk, DBD. Saudara udah ada gambaran nggak? Untuk yang 5 tahun aja saya rela untuk mati-matian mempertahankan hidup yang itu yang saya bilang singkat. Kalau saya nggak kasih cerita gini, saudara kan ya hidup seenaknya. Tangkap ini. Jadi, saudara kalau dalam hidup ini aja berharap kepada Kristus, kita orang paling sial loh. Bukan kata saya. Coba keluarkan 1 Korintus 15 ayat 19. Saudara kalau dalam hidup ini saja berharap kepada Kristus supaya diberkati, pekerjaan, jabatan, naik terus, usaha lancar. Apa firman Tuhan katakan? Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi artinya kita memperhatikan hidup yang di dunia ini aja. Padahal itu hidup yang di dunia ini, yang sekarang ini, itu kan begitu singkat. Alkitab gambarkan uap. Yang kita harus perhatikan apa? Kesudahannya. Sesudah saudara meninggalkan dunia ini, itu kekal selama-lama-lama-lamanya. Tangkap ini ya. Jadi, jangan hanya memperhatikan manusia jasmani, tubuh, ya, tetapi juga harus memperhatikan manusia rohani. Biasanya anak-anak muda kan lebih memperhatikan tubuh jasmani ya, rohaninya peduli amat. Ya, ke gereja mungkin bisa 2 bulan sekali, ya. Padahal dia salahnya kereta api itu dia. Nangkep ya? Nah, saya akhirnya membaca satu artikel berkata begini. Ini artikel ya, bukan menurut saya. Orang kebatinan perilakunya lebih baik daripada orang-orang lain. Pertanyaannya kenapa? Ini artikel bilang begitu, selidik punya selidik, orang kebatinan perilakunya lebih baik, katanya, daripada orang-orang lain. Kata-kata batin apa? Manusia rohani. Kalau itu yang diperhatikan, pasti dia tidak mau melakukan ini, melakukan itu yang melanggar ya. Sudah nangkep ya? Ini di artikel ya. Nah, sekarang kita kembali lagi tentang yang hidup ini bisa saudara nikmati dengan adanya semangat. Kalau selama ini saudara kehilangan semangat, penyebabnya minggu lalu saya bahasnya baru 1 poin. Tadi kita udah bahas ya, tujuan hidup bahagia yang salah, ya senang, bukannya sukacita. Tadi udah dibahas ya. Nah, orang yang kehilangan semangat, ini langsung masuk poin keduanya, kehilangan cinta atau kasih. Belum nangkep, saya kasih satu cerita. Kalau cerita saudara bisa lebih nangkep. Ada seorang wanita, ya, ini zaman Siti Nurbaya. Jadi jodohnya pasti ditentukan oleh orang tuanya. Nah, wanita ini dijodohkan oleh seorang pria, tapi tidak dicintai. Menikahlah mereka. Udah bisa bayangin nggak? Kira-kira keluarga ini bahagia apa enggak? Dan si suami itu bikin satu pelaturan, ya, kewajiban si istri, dia bikin catatan, tulisan gitu ya.
jam 6 harus ngapain. Taunya ada 5 atau 6 ditempel tuh. Jadi si wanita zaman Siti Nurbaya itu harus lakukan ini. Dipaksa ya, berarti pernikahannya tanpa cinta. Menurut saudara dia sengsara nggak? Melakukannya pasti bersungut-sungut ya. Ya dia lakukan, misalnya harus masak air panas jam sekian harus ngapain. Taunya ada ketentuan-ketentuan. 3 tahun kemudian, mungkin Tuhan sayang sama dia, suaminya mati. Menurut saudara dia bahagia nggak? Bahagia ya. Nah karena sekarang dia udah mandiri, dia cari jodohnya sendiri dong. Ketemulah pria idamannya yang dia sangat cintai, menikahlah ya. Akhirnya sebagai istri dia pasti melakukan kegiatan kewajiban sebagai istrinya ya. 2 tahun berjalan dia lakukan itu kewajibannya penuh dengan sukacita, semangat. Sampai satu hari lagi dibersih-bersih itu rumah. Dia ketemu catatan yang ditulis oleh suaminya yang pertama. Waktu dia baca dia kaget. Lah ini kan saya lakukan sekarang ini. Percis tuh, satu ngapain yang ditulis oleh suami yang pertama. Tetapi kenapa di suami yang kedua dia lakukan itu? Kok hatinya penuh sukacita? Jawab dong. Karena saudara bisa nangkep gak? Cinta itu yang membuat saudara punya semangat. Coba yang pacarnya di Bogor, tinggalnya di Jakarta. Apel tahu ya? Wah kuncar, wajib kunjung pacar. Bogor itu terasa seperti pergi ke rumah tetangga. Saudara bisa kasih jawaban kenapa? Padahal Bogor itu jauh, naik motor, hujan-hujan juga dibablas terus, pakai jas hujan. Sampai di situ, hatinya berbunga-bunga. Saudara bisa jawab, semangat apa yang ada di dalam orang itu? Mau berkunjung ke pacarnya? Jawab dong, anak muda. Kenapa? Cinta. Jadi saudara setuju dengan saya. Orang yang kehilangan semangat karena kehilangan cinta. Begitu cintanya nggak ada, padahal jaraknya cuma 2 blok, males itu orang datang. Betul ya? Coba yang mana pacaran yang cintanya udah luntur. Loh, kok lu nggak ke pacar lu pada deket, tinggal jalan kaki aja sampai, males. Kehilangan apa tuh? Rasa. Ya, perasaan udah nggak ada lagi. Betul nggak? Nah, salah satu saudara misalnya kemari, terus kehilangan semangat. Cinta saudara kepada Tuhan itu berkurang. Dalam pelayanan juga. Kenapa semangat itu nggak ada? Kehilangan cinta. Kalau Alkitab gambarkan cinta mula-mula. Coba saudara bayangkan deh. Dulu mungkin 5 tahun yang lalu saudara menggebu-gebu di dalam pelayanan, dalam beribadah, berjalannya waktu, datang. Jadi rutinitas tuh. Kehilangan semangat. Semangat itu hilang karena kehilangan cinta. Tangkap ini, ya. Jadi saudara harus cintailah apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pekerjaan, usaha, sekolah, keluarga. Itu. Saudara bisa lakukan itu kalau saudara itu dipimpin. Saudara dipimpin oleh Tuhan, Roh Tuhan. Ketika saudara mau mengambil keputusan untuk bekerja di tempat A atau tempat B, kalau Tuhan yang pimpin, berarti dia bertanggung jawab atas apa yang Tuhan anugerahkan. Maka saudara harus cintai apa yang saudara anugerahkan. Tangkap ini, termasuk yang baru menikah atau yang sudah menikah 3-5 tahun. Jangan bilang ya kehilangan cinta, bosen gitu ya. Saudara harus mencintai apa yang Tuhan anugerahkan. Pekerjaan, sekolah, usaha, pelayanan atas ketetapan Tuhan dan keluarga ya. Saudara